Bunga selalu diidentik dan simbolkan sebagai lambang keindahan. Sekuntum bunga saja sudah memberikan nuansa dan aura positif yang berbeda, bahkan di lingkungan yang kurang menarik sekalipun. Maka, sekumpulan bunga-bunga pasti akan memberikan nuansa keindahan yang lebih dibanding dengan hanya sekuntum bunga. Warna-warni yang elok dan menawan dengan aroma yang merebak dan mewangi adalah sifat alami dari bunga yang tentunya merupakan daya tarik tersendiri. Tapi sekumpulan bunga-bunga itu tidak akan terlihat indah bila tidak tertata dan terangkai dengan baik, dan bunga tidak lagi menjadi daya tarik. Maka diperlukan penataan bagi bunga-bunga tersebut agar aura keindahannya tetap dan semakin menjadi daya tarik yang menawan. Demikian pula dalam proses pertumbuhan perusahaan. Agar daya tariknya menonjol, maka dalam strategi pengembangan bisnisnya membutuhkan adanya ramuan atau tatanan untuk tumbuh, termasuk berkombinasi dengan sumber daya yang tidak dipunyai di internal perusahaan. Memang, mengandalkan pertumbuhan yang hanya berbasiskan pada sumber daya eksternal bisa menjadikan perusahaan kehilangan jati dirinya. Tetapi, menutup diri pada kerjasama dengan pihak eksternal melalui pertumbuhan inorganik juga akan membuat rangkaian bunga tidak indah. Diperlukan keterbukaan dan kesiapan untuk mengkombinasikan beragam bunga agar menjadi rangkaian bunga yang colorful dan menarik. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Handito Eros, where you can find tips and strategies in creative eros. Kita akan kembali melanjutkan dialog. Setelah tadi kita melihat tayangan tadi, mungkin Febri, apa komentar Anda? Kalau kita lihat rangkaian bunga yang ada di Viti tadi, luar biasa sekali ya, banyak sekali bunga-bunga yang indah, bagus, menawan. Rangkaian bunganya sungguh terdapat dari berbagai bunga yang elok gitu ya. Nah, kalau bisa kita kaitkan dengan bisnis, itu memang diperlukan strategi untuk tumbuh dan berkembang. Itu tadi organik seperti yang Bapak Handito telah jelaskan ya. Namun untuk yang anorganik, untuk membuat suatu rangkaian bunga, kita perlu untuk memadukan bunga-bunga, baik yang terdapat dari kebun kita sendiri maupun yang terdapat dari kebun orang lain. Oke, Pak Handito, kita kembali menariknya ke dunia bisnis. Bagaimana kemudian menata strategi agar seperti bunga tadi tertata dengan baik dan juga indah? Jadi termasuk kata Febri, menata, menggabungkan dengan bunga dari kebun orang lain. Tapi harus ngomong dulu sama yang punya kebun. Nanti marah yang punya kebun. Enggak, tapi ada maknanya sebenarnya begini. Kalau kita bicara strategi kan kita tumbuh itu tidak hanya mengandalkan punya kita, punya tetangga juga nggak apa-apa. Daripada berpandangan rumput tetangga lebih hijau, mendingan ya rumput tetangga itu kita pakai juga untuk nanam, tapi ngomong sama yang punya kan gitu. Maksudnya, jadi artinya memang berpikirnya bahwa tumbuh itu tidak hanya mengandalkan kemampuan sendiri kan gitu. Tetapi memang begini, ada note yang penting tadi bahwa ini kalau kita bicara di perusahaan, kita bicara tentang bagaimana menyusun strategi, bagaimana mengkombinasikan beragam strategi, kan banyak strategi itu agar jadi rangkaian yang indah. Ada 5 tahapan sebenarnya kalau kita bicara tentang penyusunan rencana yang dalam rangka menyusun strategi di perusahaan gitu, kita suka menggunakan istilah 5 langkah untuk penyusunan strategi gitu ya. The 5 step of strategic planning kita sebutnya. Langkah pertama kita sebut sebagai understanding, langkah kedua kita sebut sebagai setting objektif, langkah ketiga kita bicara tentang bagaimana strategi formulation, langkah keempat creating program, yang kelima organizing gitu. Langkah pertama adalah understanding. Kalau kita menyusun strategi, kalau kita ingin mengawinkan berbagai macam bunga strategi tadi, maka kita perlu memahami dulu gitu kebutuhannya. Kebutuhannya bisa dengan menggunakan pendekatan tadi yang outset in. Kita bisa lihat apa yang terjadi di luar sana gitu ya. Perusahaan lain kayak apa, konsumen maunya apa, lingkungan bisnis seperti apa. Tapi juga kita lihat di dalam gitu. Setelah kita paham dengan baik, dan kita lihat kebutuhan-kebutuhan kita dan sebagai cita-cita kita. Langkah kedua kan kita menyusun sasaran nih, setting objektif gitu. Nah kalau kita bicara menyusun sasaran, nah nanti tergantung strateginya strategi apa. Ada strategi sifatnya korporat gitu ya, strategi untuk perusahaannya, holdingnya gitu, atau strategi untuk korporasinya secara besar. Tapi juga bisa bicara strategi untuk bisnisnya. Di bisnis tertentu kan satu perusahaan bisa punya beberapa bisnis kan gitu, bisa masuk ke sana. Nah kalau kita sudah menetapkan sasarannya, strateginya, setting objektifnya, langkah ketiga nanti adalah menyusun strateginya, memilih strateginya sebenarnya.
Termasuk kalau kita bicara strategi korporat tadi, mau kecenderungannya yang organik atau yang non-organik tadi, ya, itu tidak asal tiba-tiba keluar seperti itu, harus dilihat situasinya, sasarannya gitu. Tentu saja kemudian karakter perusahaannya, budaya perusahaannya. Nah kalau sudah menyusun strategi, langkah keempat nanti creating program. Menyusun program-programnya, jangan sampai strategi hanya jadi strategi, tapi harus diterjemahkan dalam bentuk langkah-langkah yang lebih konkret, termasuk kapan waktunya, nanti bicara budgetingnya berapa, dan sebagainya. Nah ini bicara tentang nanti menyusun program. Kalau yang keempat ini sudah, yang kelima adalah nanti organizing. Organizing ini terkait dengan siapa melakukan apa, kan gitu ya. Jadi siapa yang ngerjain ini? Program ini siapa yang ngerjain? Program ini siapa yang ngerjain? Sehingga semua strategi yang diturunkan jadi program tadi siap dilaksanakan dengan orang-orang yang siap, kan gitu. Nah kalau 5 langkah ini sudah dilakukan, mudah-mudahan perusahaan berjalan dengan lebih baik. Sehingga itu yang istilahnya tadi kalau diilustrasikan dengan rangkaian bunganya jadi enak dilihat, wangi itu tidak sekedar wangi, tapi hasilnya memang kelihatan semerbak gitu loh. Tadi yang Pak Handito katakan 5 arrows of strategic planning ini. Sebenarnya kalau kita bicara perusahaan kecil atau menang atau besar, ada kemiripan permasalahan, tetapi skalanya yang berbeda, kan gitu. Kalau perusahaan besar, masalahnya tentu saja lebih kompleks. Nah, banyak hal yang seringkali kalau kita mau trade understanding, gitu ya, memahami perusahaan gitu. Di perusahaan-perusahaan besar, seringkali saya lihat modal, keuangan tetap saja jadi problem. Seringkali kan punya keterbatasan kan, wah perusahaan udah jadi besar nih, perputarannya udah makin besar, sehingga kemampuan keuangannya untuk menggulirkan bisnis menjadi terbatas. Apa yang dilakukan? Oh bisa pinjam kan gitu. Kalau bisa pinjam dari bank dan sebagainya, itu kan masih mengandalkan kekuatan sendiri, tapi udah mulai menggunakan kekuatan dari luar. Tetapi ada yang mengatakan, iya ya nanti kalau saya mengandalkan pinjaman terus berat nih. Kenapa saya nggak go public saja kan? Kalau kita bicara go public, maka bicara tentang bagaimana mengajak investor lain kan? Nah ini kan bicara dengan mengajak perusahaan-perusahaan lain atau pemegang saham yang lain masuk. Nah ini sudah bicara tentang mengajak keterlibatan dari pihak-pihak di luar perusahaan masuk ke dalam perusahaan kita. Atau kita bicara tentang bagaimana kita membangun sinergi. Jadi masalah itu bisa masalah di bidang keuangan gitu, tapi juga bisa masalah di bidang pemasaran, di bidang distribusi, di bidang juga product development. Apalagi kalau kita bicara product development, ini kan terkait dengan keterbatasan teknologi, keterbatasan sumber daya riset yang kita punyai. Kalau kita nggak punya kemampuan itu gitu, apa yang harus kita lakukan? Kerjasama dengan pihak lain.